Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran akidah akhlak kelas 8. Nah, yang pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah dan membahas tentang akhlak, yaitu bahayanya judi atau minuman keras. Itu pembelajaran sebelumnya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang tauhid uluhiyah yang terdapat di buku pendidikan akidah akhlak kelas 8 di bab 2, lebih tepatnya di halaman 25. Nah, silakan nanti kita akan buka halaman 25. Dimulai dari 25. Oke, sekarang sebelumnya saya akan membuka dengan pesan Rasulullah kepada anak paman beliau. Rasulullah SAW pernah memberikan contoh penanaman tauhid yang kokoh ketika beliau mengajari anak paman beliau. Nah, yaitu Abdullah bin Abbas R.A. Ibnu Abbas bercerita, pada suatu hari aku pernah berboncengan di belakang Nabi. Beliau berkata kepadaku, "Wahai anak, aku akan mengajari engkau beberapa kalimat." Nah, kalimatnya apa? Yang pertama, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Yang kedua, jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Yang ketiga, jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah, dan jika engkau meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Ini adalah pengajaran dari Rasulullah SAW kepada anak paman beliau. Nah, itu sebagai pembuka. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian tauhid. Karena kita pembelajarannya tentang tauhid, maka siswa itu mampu menjelaskan pengertian tauhid. Silakan ini kita ambil pulpen, ambil buku, dan siapkan untuk menulis apa poin-poin yang ada saya sampaikan. Silakan siapkan pulpen dan bukunya. Kita akan simak. Yang pertama, tulis dulu tujuan pembelajaran biar kita jelas tujuan pembelajarannya itu mau kemana. Nah, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian tauhid. Tauhid itu nanti apa? Nanti ditulis. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian tauhid uluhiyah. Karena kita pembelajarannya pada hari ini tauhid uluhiyah, maka siswa mampu menjelaskan pengertian tauhid uluhiyah. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan dasar hukum dalil. Nah, baik itu dalil nakli maupun dalil aklinya. Yang keempat, siswa mampu mengumpulkan contoh perilaku yang mencerminkan makna tauhid uluhiyah. Nah, nanti siswa itu mencari contoh-contoh perilaku yang mencerminkan tauhid uluhiyah. Silakan nanti dicatat ini ya. Yang kelima itu siswa mampu mendemonstrasikan contoh perilaku yang mencerminkan makna tauhid uluhiyah. Ini adalah tujuan pembelajaran untuk pembelajaran kita hari ini dan seterusnya. Ada dalil pokok atau dalil umum mengenai tauhid uluhiyah. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 21, yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Ini adalah dalil secara umum. Adapun secara khusus nanti kita akan bahas mengenai dalilnya. Oke, kita langsung ke pembahasan tentang bagian A. Silakan siapkan nulis. Bagian A. Nah, yang A
membahas tentang pengertian tauhid. Nah, kita kasih checklist atau bintang atau apa. Yang pertama, tauhid secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya mengesahkan. Wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya mengesahkan. Nanti bisa ditulis dulu. Sedangkan menurut istilah, nah ini istilahnya nih, kan biasanya ada pertanyaan ya, menurut bahasa maupun istilah. Nah, menurut istilah tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah, rububiyah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Nanti kita akan pelajari baik itu uluhiyah, rububiyah, nama-namanya, sifat-sifatnya, nanti kita akan pelajari. Namun secara umum tauhid adalah mengesahkan Allah dalam uluhiyah, rububiyah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Dari pengertian di atas menjadi jelas bagi kita bahwa yang pertama, tauhid yang murni akan terwujud jika Tuhan yang disembah hanya satu, hanya esa itu satu, tidak ada yang lain kecuali Allah. Yang kedua, tauhid yang murni juga akan terwujud jika terdapat keyakinan bahwa Tuhan pencipta, pemberi rezeki dan pengatur alam ini hanya satu. Ini pengertian dari tauhid rububiyah. Yang ketiga, tauhid yang murni juga akan terwujud jika berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang agung. Nah, jadi menurut istilah tadi kan ada uluhiyah. Uluhiyahnya itu yaitu tauhid yang murni akan terwujud jika Tuhan yang disembah ilah hanya satu. Itu tauhid uluhiyahnya. Adapun tauhid rububiyahnya yaitu tauhid yang murni juga akan terwujud jika terdapat keyakinan bahwa Tuhan pencipta, pemberi rezeki dan pengatur alam ini hanya satu. Itu jadi robnya atau tauhid rububiyahnya. Yang ketiga, tauhid sifat atau nama-namanya. Tauhid yang murni juga akan terwujud jika berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang agung. Nah, ini untuk pengertian secara bahasa dan secara istilah. Silakan ditulis yang poin-poinnya saja. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa tauhid terbagi menjadi 3 bagian. Yang tadi, yang pertama tauhid uluhiyah, yang kedua tauhid rububiyah yang sudah kita pelajari di kelas 7 akidah akhlak, dan yang ketiga tauhid asma wa sifat atau nama-nama dan sifat-sifatnya Allah. Nah, adapun karena kita sudah masuk kelas 8 atau bab 2, kita lebih fokus memahami atau pengertian dari tauhid uluhiyah. Nah, silakan sekarang pengertian dari tauhid uluhiyah yang B-nya. B, pengertian tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah secara bahasa diambil dari kata ilah, yang artinya yang disembah dan ditaati. Dia adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantungnya hati karena cinta dan pengagungan. Nah, ini untuk secara bahasa. Saya ulang. Diambil dari kata ilah yang artinya yang disembah dan ditaati. Dia adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantungnya hati karena cinta dan pengagungan. Ini untuk secara bahasanya. Adapun tauhid uluhiyah secara istilah adalah ifradullahi fil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Nah, ketika kita beribadah, kita itu sekaligus mengesahkan dengan Allah. Atau bisa juga tauhid uluhiyah ini bisa disamakan dengan tauhid ubudiyah biasanya, dengan ibadah. Nah, ibadah itu banyak macamnya seperti sholat, puasa, zakat, dan lainnya. Yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah. Semua itu wajib dilakukan untuk Allah saja dan tidak ada sekutu baginya. Artinya diesakan Allah dengan cara
kita beribadah. Nah, itu untuk pengertian tauhid uluhiyah. Jadi kalau ditanya apa pengertian dari tauhid? Tauhid, jawab aja. Tauhid adalah mengesahkan Allah.